balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Tapi bersukacitalah karena kita punya momentum luar biasa untuk membalas sakit hati, caci maki dan kebencian orang pada kita. Kita balas dengan kemenangan di Pilkada. Mungkin dua kata inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh Kim maupun oleh Dedengkot Kim yang harus kita kalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Peri Channel. Kali ini kita akan menyaksikan pernyataan yang luar biasa dari Ferdinand Huta-Heian. Sebelum kita melanjut ke videonya, ada baiknya kalian jangan lupa di subscribe YouTube channel Peri, like, dan komen. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini membuat geger politik nasional, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat-syarat peserta calon pilkada yang tadinya harus memenuhi parliamentary threshold sama dengan pilpres 20%, dan sekarang dirubah yang artinya bahwa partai kecil semua bisa mengajukan calon, dan terkhusus ini kepada PDI Perjuangan akan bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun untuk maju pilkada di DKI Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ini memang luar biasa. Menurut saya bahwa ini satu terobosan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya demokrasi. Itulah memang seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekarang banyak yang mencoba mencemooh dengan narasi-narasi tidak baik. Ya, dulu katanya Mahkamah Keluarga, sekarang dipuji. Untung tidak ada lagi di situ Anwar Usman sebagai ketua. Kalau tidak, saya ragu putusan ini akan kita dapat. Saya ragu putusan ini akan menjadi sebuah hadiah pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini. Kita mau bahas tentang dampaknya pada pilkada DKI Jakarta secara khusus. Saya melihat bahwa Kim saat ini kondisi panik, stres, dan tidak menyangka bahwa ini akan terjadi di ujung-ujung waktu yang tersisa sempit untuk pendaftaran calon gubernur. Mungkin tadinya Kim merasa bahwa mereka sudah akan menjadi penguasa di Jakarta. Sekarang kepanikan saya duga melanda Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka pasti stres dengan kenyataan ini, bahwa mereka kemudian yang tadinya merasa akan berhadapan dengan lawan yang lemah, ternyata di luar dugaan. Ini adalah nampaknya sinyal kuat dari untuk Anies dari Ferdinand Huta-Heian, bahwasanya kita bisa menangkap di sini Anies yang bisa mengalahkan koalisi plus itu Ferdinand Huta-Heian. Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengajukan tokoh sosok yang akan mengalahkan dominasi Koalisi Indonesia Maju yang mengandalkan kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini hanya mengandalkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan, bukan mengandalkan prestasi dan ketokohan sosok calonnya, tetapi hanya mengandalkan power yang dimiliki oleh kekuasaan. Dan Kim harus bersiap gigit jari. Ridwan Kamil, Anda akan menyesal telah bermain-main dengan bola api demokrasi ini, dan Anda akan kehilangan posisi, tidak akan mendapat kursi gubernur DKI Jakarta, karena ini akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saya berharap PDI Perjuangan dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat akan segera mengambil sikap mendukung, mengusung calon yang bisa mengalahkan kekuatan kekuasaan Kim. Jangan asal mengusung. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ferdinand Huta-Heian. Dalam hati Ferdinand Huta-Heian, dia sadar bahwasanya Anies lah yang bisa mengalahkan koalisi raksasa, yaitu koalisi plus. Itulah yang disampaikan, benar-benar harap kepada Ketua Umum Megawati untuk mengusung Anies. Mari kita lanjut ke videonya. Adalah kekuasaan dengan segala macam infrastruktur yang mereka miliki dan logistik yang pastinya tidak terbatas. Maka kita harus mengajukan calon
yang bisa mengalahkan itu, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Tetapi kita ingin mengalahkan dominasi dan hegemoni politik yang sedang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya percaya Megawati Soekarno Putri akan turun dengan kebijaksanaannya dan didukung oleh sahabat-sahabat senior-senior saya di PDI Perjuangan dan memberikan masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa yang harus kita kalahkan adalah tim, maka yang harus kita majukan adalah sosok yang mampu mengalahkan calon dari Koalisi Indonesia Maju yang di-backup oleh kekuasaan. Suka tidak suka, saya melihat Anies Baswedan yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Ahok punya potensi untuk mengalahkan Ridwan Kamil, tetapi karena mereka di-backup oleh kekuasaan, saya menjadi ragu. Tetapi Anies Baswedan, karena dari kader PDI sendiri, kader senior seperti Ferdinand Huta-Heian meragukan sosok Ahok untuk mengalahkan koalisi yaitu Ridwan Kamil dan wakilnya yang nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta nanti. Ferdinand sangat mengharapkan nampaknya untuk mengalahkan Ridwan Kamil untuk memenangkan partainya di kompetisi Pilkada DKI nanti. Yaitu dia berharap Anies yang bisa mengalahkan Ridwan Kamil. Maka penguasa akan berhadapan kali ini dengan kekuatan rakyat. Perpaduan kekuatan pendukung Anies dan pendukung Ahok akan menumbangkan Koalisi Indonesia Maju. Saya berharap apapun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan melahirkan sebuah sikap politik yang mengalahkan dominasi Koalisi Indonesia Maju yang mengandalkan kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini hanya mengandalkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan, bukan mengandalkan prestasi dan ketokohan sosok calonnya, tetapi hanya mengandalkan power yang dimiliki oleh kekuasaan. Dan Kim harus bersiap gigit jari. Ridwan Kamil, Anda akan menyesal telah bermain-main dengan bola api demokrasi ini, dan Anda akan kehilangan posisi, tidak akan mendapat kursi gubernur DKI Jakarta karena ini akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saya berharap PDI Perjuangan dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat akan segera mengambil sikap mendukung mengusung calon yang bisa mengalahkan kekuatan kekuasaan. Ini nampaknya adalah pernyataan keras dari Ferdinand Huta-Heian dan berharap PDIP mendukung Anies Baswedan. Saya nangkap apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta-Heian ini. Bisa mengalahkan itu, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ya. Tetapi kita ingin Suka tidak suka, kata Ferdinand, harus dibangun oleh Koalisi mau Indonesia tidak Maju. mau. Saya percaya Megawati Soekarno Putri akan turun dengan kebijaksanaannya. Ini keren nih nanti, keren nanti. Kalau sempat Anies diusung oleh PDIP, ini mentang-mentang pertarungan sengit nanti di pilkada nanti. Kita tunggu aja nanti apa sampai di mana nanti peta politiknya Anies si PDIP nanti akankah mengusung Anies atau tidak. Kita lihat saja nanti. Tapi nampaknya saya yakin PDIP pasti mengusung Anies yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Ahok punya potensi untuk mengalahkan Ridwan Kamil, tetapi karena mereka di-backup oleh kekuasaan, saya menjadi ragu. Tetapi Ya? Anies Baswedan, karena grassroots-nya sangat besar, maka penguasa akan berhadapan kali ini dengan kekuatan rakyat. Perpaduan kekuatan pendukung Anies dan pendukung Ahok akan menumbangkan Koalisi Indonesia Maju. Saya berharap apapun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Ferdinand Huta-Heian sangat berharap bahwasanya partainya mengusung Anies Baswedan. Nampaknya Anies lah yang bisa mengalahkan RK, dan partai dia lah yang harus nanti memenangkan maksud saya partai PDI lah yang harus memenangkan pertarungan di Jakarta nanti. Oke, itulah yang dapat kita saksikan dan kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta-Heian. Saya sendiri masuk akal. Oke, sampai jumpa lagi dan di lain waktu di channel Ferry Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.